Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Stokes treatment of reflection and refraction. Nah, kalau misalnya kita tahu gelombang cahaya itu kan dapat merambat dari media yang padat ke media yang renggang. Di sini ada contoh gambar cahaya itu merambat dari media yang padat ke media yang renggang. Nah, kita akan mengira pasti cahaya datang memantulkan cahaya yang sama juga seperti cahaya yang datang kayak gitu kan. Tapi ternyata yang terjadi seharusnya di lapangan itu tidak seperti itu. Cahaya yang datang dari media padat ke media yang renggang itu akan memantulkan fase yang berbeda dengan gelombang datangnya, yaitu berbeda sebesar pi radian, yaitu 180 derajat. Nah, jika gelombang cahaya merambat dari media yang renggang ke media yang padat, dibalik ya artinya yang tadi kan dari yang eh, padat ke yang renggang. Nah, kalau ini dibalik dari media yang renggang ke media yang padat, maka itu akan menghasilkan fase yang sama. Jadi gelombang yang datang memantulkan gelombang yang sama dengan gelombang datangnya itu. Tidak ada perbedaan fase. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang gimana gelombang yang merambat dari media yang renggang ke media yang lebih padat kayak gitu. Ini yang oranye adalah yang media lebih renggang, yang biru adalah media yang lebih rapat gitu kan. Nah, jika gelombang cahaya datang dengan sudut sebesar E, di sini yang tulisan light, menumbuk permukaan datar membelah dua bagian media seperti pada gambar. Maka yang terjadi adalah gelombang tersebut bisa memantul dan bisa bertransmisi. Ketika gelombang tersebut memantul, maka di sini dimisalkan dengan gelombang RE gitu misalnya ya, karena R dari kata refraction and E itu untuk yang gelombang yang transmisinya dari kata transmission. Nah, R dan T-nya itu sendiri apa sih? R dan T-nya itu sendiri bisa dicari dengan kalau yang R-nya besar, R-nya itu bisa dicari dari E pantulan dibagi E datang. E pantulan itu yang memantul, jadi gelombang yang memantul dibagi gelombang yang datang. Begitupun juga yang T dapat dicari besarnya T dengan cara gelombang yang bertransmisi dibagi dengan gelombang yang datang. Dan adapun R ditambah T itu tidak sama dengan 1. Nah, sekarang di sini kita tahu kalau misalnya di fisika modern itu ada istilah yang namanya time reversal invariance. Jadi, singkatnya, kalau misalnya suatu proses itu terjadi, maka proses baliknya pun juga akan terjadi. Ketika kita melihat manusia, melihat orang, maka orang itu juga seharusnya bisa melihat ke arah kita pada waktu yang sama juga. Nah, itu tuh eh, harus bisa dibuktikan melalui skema gambar. Nah, sekarang kita akan membuktikannya. Kalau tadi kan cahaya itu datang ke arah sini ya, arah kanan. Jadi gelombang datang, terus dipantulkan dan ditransmisikan. Nah, sekarang berarti yang namanya jika dikatakan proses itu harus bisa berbalik dengan proses yang sama, maka di sini juga begitu. Gelombang yang sudah ditransmisikan dan dipantulkan artinya juga dapat membalik lagi ke arah gelombang datangnya. Seperti yang sudah dipelajari di hukum Fermat sebelumnya yang mengarah pada hukum reversibilitas ini. Jadi semua arah sinarnya menjadi terbalik. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi apakah benar eh, skemanya adalah seperti ini gitu. Karena jika kita menggambar hipotesis gelombang
datang, gelombang pantul, atau gelombang transmisi, itu kita nggak boleh asal-asalan. Yang namanya gelombang yang kita gambar sketsa ini tuh harus sesuai dengan realita yang terjadi gitu. Artinya apa? Kita tahu di gambar pertama bahwa satu gelombang itu mempunyai dua kemungkinan, yaitu dipantulkan dan ditransmisikan. Pun juga proses balik. Seharusnya di sini tidak hanya gelombang bisa bertransmisi gitu. Gelombang TE juga bisa memantul, pun begitu juga gelombang RE bukan hanya bisa memantul, bisa bertransmisi. Yaitu sketsa yang sebetulnya adalah yang seperti ini gitu. Jadi dari masing-masing gelombang TE dan RE yang sudah ditransmisikan dan dipantulkan awalnya juga bisa membalik lagi di akhirnya gitu. Dia bisa memantul juga, bisa bertransmisi juga. Yang RE juga bisa memantul juga dan bertransmisi juga. Nah, adapun prosesnya ini cuma apa namanya? Penjabarannya aja ya, bukan berarti penjabaran di sini urutannya tuh harus seperti ini, enggak juga. Intinya hasil yang dihasilkan harus 4 apa namanya, 4 gelombang cahaya gitu. Jadi misalnya di sini kan TE. TE itu kalau ditransmisikan artinya ya bertransmisi, menembus gitu ya. Itu menghasilkan gelombang yang T aksen TE. Terus RE kalau kalau dipantulkan menghasilkan gelombang yang R kuadrat, karena itu dari R ke R lagi. Oh ya, saya akan membahas di sini keywordnya itu dari media yang renggang ke media yang rapat itu akan ada tanda aksennya. Kenapa di sini TE ditransmisikan menjadi T aksen TE? Karena ini adalah perambatan gelombang dari media yang renggang ke media yang lebih rapat. Nah, begitu juga RE di sini. Itu jika ditransmisikan menghasilkan gelombang yang TRE gitu. Terus RE juga kalau dipantulkan bisa menghasilkan gelombang yang R aksen. Kalau misalnya TE dipantulkan bisa menghasilkan gelombang yang R aksen T gitu. Jadi intinya ya begitu tadi, masing-masing gelombang itu bisa memantulkan dan bisa mentransmisikan gelombang lagi. Nah, sekarang ini kan kondisi gambar yang pertama dan ini kondisi gambar yang ketiga. Yang namanya sebuah proses itu kan harus sama, proses datang dan proses balik itu harus sama. Sedangkan kita harus bisa membuktikan di sini kalau misalnya proses awal datang itu dengan proses baliknya itu sama. Oke, kita buktikan di sini. Yang pertama itu bakal diiniin di ke arah yang sini, ke arah yang apa namanya bilangnya, kiri bawah itu kan nggak ada ya. Di proses datang kan nggak ada gelombang sama sekali, kosong, artinya 0 gitu. Sedangkan di sini ada R aksen TE ditambah TRE. Berarti R aksen TE ditambah TRE ini sama dengan 0 karena dia tidak ada apa-apa di proses awalnya. Jadi ini bisa kita tulis persamaan. Dan yang gelombang datangnya ini di awal dinyatakan dengan E. Nah, di proses balik dinyatakan dengan T aksen TE ditambah R kuadrat E. Ini juga bisa kita tulis persamaan. Jadi kita dapat dua persamaan dari peristiwa ini, dari proses datang dan proses balik ini. Dibuktikan. Sisanya kan sama ya. Kalau di sini RE, baliknya RE, di sini TE, baliknya juga TE, kayak gitu. Nah, di sini kita operasikan sedemikian rupa, akhirnya didapatkan R sama dengan min R aksen. Di sini juga dioperasikan sedemikian rupa, menghasilkan T aksen T sama dengan 1 min R
kuadrat. Nah, persamaan ini R dikurang R sama dengan min R aksen dan T aksen T sama dengan 1 min R kuadrat itu dikenal dengan istilah Stokes relation. Itu. Nah, koefisien sudut adalah fungsi dari sudut datang. Maka alangkah lebih baik jika Stokes relations ditulis dengan persamaan seperti ini. Ini sebenarnya sama aja. Tetap T aksen sama dengan 1 min R kuadrat. Tetap sama. T aksen atau sama aja T aksen T sama dengan 1 min R kuadrat. Di sini juga sama aja. Terus persamaan keduanya R aksen sama dengan min R. Sama aja juga di sini. Begitu. Nah, di mana N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, kalau kita perhatikan tanda minus pada persamaan 2 ini menunjukkan ada perbedaan fase sebesar 180 derajat antara gelombang yang dipantulkan secara internal dan eksternal. Nah, kalau misalnya kita ingat salah satu persamaan Fresnel ada yang menyatakan seperti ini. Nah, jika sinar masuk dari bawah seperti pada gambar ini dan kita asumsikan N2 lebih besar daripada N1, maka R dihitung dengan setting theta I sama dengan theta 1 dan theta T sama dengan theta 2, yaitu pemantulan eksternal. Nah, jika gelombang datang dari arah sudut yang sama dari bawah atau pemantulan internal, maka theta I sama dengan theta 1 dan kita substitusikan lagi ke persamaan Fresnel. Tapi kali ini bedanya theta T di sini tidak menjadi theta 2 seperti sebelumnya. Kalau di sini kan theta T menjadi theta 2, tapi di sini enggak. Jadi nilai R untuk pemantulan internal dan eksternal itu intinya tidak sama walaupun nilai sudut datangnya sama. Jadi dalam kasus pemantulan internal, theta I sama dengan theta 2 dan theta T sama dengan theta 1. Jadi arah sinarnya berkebalikan dengan kasus pemantulan eksternal. Intinya yang kita ketahui di sini, kita tahu dari persamaan Fresnel itu, untuk pemantulan internal dan pemantulan eksternal itu, nilai R-nya akan berbeda. Karena memang dari sudutnya aja berbeda gitu ya, tidak sama atau berkebalikan bisa dibilang. Nah, jadi dalam kasus pemantulan internal, theta I sama dengan theta 2 dan theta T sama dengan theta 1. Sehingga arah sinarnya berkebalikan dengan kasus pemantulan eksternal yang kita tahu. Nah, dari persamaan yang dapat disubstitusikan menjadi seperti ini. Karena awalnya persamaan Fresnelnya bentuknya seperti ini kalau disubstitusikan. Ini menjadi persamaan pemantulan internal, maaf. Nah, untuk pemantulan eksternalnya dapat ditulis seperti ini. Gitu. Sekian presentasi dari saya untuk bab Stokes treatment for refraction and relaxation. Stokes treatment. Maaf saya lupa judulnya apa. Karena Stokes treatment of reflection and refraction. Maaf saya lupa judulnya. Jadi intinya seperti itu yang dapat saya sampaikan pada materi Stokes treatment of reflection and refraction. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mengkritik atau bertanya, silakan berkomentar di Google Classroom yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.